Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting kali ini, yakni tradisi mendoakan orang mati sudah ada sebelum Yesus. Semoga dengan pembahasan ini kita semakin mengerti tentang tradisi ini, dan semoga channel ini pun terus berkembang dengan pembahasan-pembahasan yang menarik. Pertama, Gereja Katolik mengakui adanya api penyucian, sementara orang-orang Kristen non-Katolik tidak mengakui adanya api penyucian. Sebab menurut mereka api penyucian itu hanya karangan Gereja Katolik. Kedua, orang-orang Kristen non-Katolik beranggapan bahwa ketika seorang meninggal dunia, relasinya dengan manusia yang hidup dengan sendiri terputus. Sementara Gereja Katolik mengakui adanya persekutuan orang-orang kudus yang tidak terputuskan oleh maut. Ketiga, Gereja Katolik mengakui adanya kitab suci Makabe, sementara orang non-Katolik tidak mengakui kitab Makabe dalam kitab suci. Mereka beranggapan bahwa kitab Makabe merupakan rekayasa Gereja Katolik. Keempat, bagi orang-orang non-Katolik, keselamatan hanya diperoleh melalui iman, sola fide, yang sering dimaknai terlepas dari perbuatan, dan hal mendoakan ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak berpengaruh terhadap keselamatan. Sementara bagi orang Katolik, iman tidak bisa dipisahkan dari perbuatan kasih. Kita bahas lagi satu persatu. Pertama tentang api penyucian. Satu, api penyucian. Api penyucian atau purgatorium adalah tempat proses kita disucikan. Keyakinan tentang adanya api penyucian inilah yang membuat Gereja Katolik merasa penting untuk mendoakan orang-orang mati. Keberadaan api penyucian diungkapkan oleh Yesus secara tidak langsung pada saat ia mengajarkan tentang dosa yang menentang Roh Kudus. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Di sini Yesus mengajarkan bahwa ada dosa yang dapat diampuni pada kehidupan yang akan datang. Padahal kita tahu bahwa di neraka dosa tidak dapat diampuni. Sedangkan di surga pun tidak ada dosa yang perlu diampuni. Maka pengampunan dosa yang ada sekarang, yang ada setelah kematian, terjadi di api penyucian. Walaupun Yesus tidak menyebut secara spesifik istilah api penyucian itu. Dua, adanya persekutuan kudus, orang kudus. Sebenarnya prinsip dasar Gereja Katolik untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal adalah adanya persekutuan orang-orang kudus yang tidak terputuskan oleh maut. Maka sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita selanjutnya saling tolong-menolong dalam menanggung beban. Dan jika kelak mereka sampai di surga, mereka yang mendoakan kita juga sampai ke surga. Adanya kitab Makabe. Bagi Gereja Katolik, kebiasaan mendoakan orang mati memang tidak lepas dari apa yang tertulis di dalam kitab Makabe. Sementara itu, Gereja Kristen non-Katolik tidak mengakui kitab ini. Padahal jika kita mau berkata jujur, sekalipun mereka tidak mengakui adanya kitab Makabe itu, namun mereka tidak bisa mengubah kenyataan bahwa tradisi mendoakan jiwa orang yang telah meninggal sudah ada di zaman Yahudi sebelum Kristus sampai sekarang. Maka tradisi ini juga bukan tradisi yang asing bagi Yesus. Tradisi ini kemudian diteruskan dan
para rasul seperti yang dilukiskan oleh Rasul Paulus ketika mendoakan Onesiphorus yang sudah meninggal. Kisahnya, kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya, Onesiphorus, pada harinya. 2 Timotius 1-18. Kesimpulan, tradisi mendoakan orang mati sudah ada jauh sebelum Yesus, dan sudah pasti bahwa tradisi itu bukanlah tradisi yang asing bagi Yesus. Yesus saja tidak menghilangkan tradisi itu. Lalu mengapa kita sebagai pengikut Yesus begitu berani untuk menghilangkannya? Seandainya saja tradisi mendoakan orang mati tidak ada faedahnya, tentulah Rasul Paulus tidak akan mendoakan Onesiphorus yang sudah meninggal. Tetapi nyatanya ia tetap mendoakan Onesiphorus. Itu berarti bahwa dia tidak hanya meneruskan tradisi yang sudah berjalan jauh sebelum Yesus itu, tetapi terlebih karena ia sendiri tahu bahwa mendoakan orang mati sangatlah berguna. Nah, jika Paulus saja yang sudah mengajak kepada kita bahwa banyak hal tentang ajaran Yesus melakukan itu, lantas siapakah kita yang berani mengatakan bahwa kebiasaan baik itu tidak ada faedahnya? Oke, sekian dan terima kasih.